Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji syukur pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Semalam kami dengan tubuh yang sehat. Pagi ini kami hendak merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, urapi firman-Mu ini, firman-Mu kekuatan kami semua, menuntun hidup kami pada hari ini Tuhan, supaya kami tidak berbelok kanan ke kiri, tapi ikut terus sesuai dengan firman-Mu, supaya hidup kami anak kami diberkati dan dipimpin Tuhan. Dalam Tuhan Yesus segala doa ini, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini tetap syukur kalau kita dalam tubuh yang sehat, kuat, sehingga bersama-sama bermenung dengan firman Tuhan. Menaik pada pagi hari ini kami berikan satu judul, yaitu jangan iri hati. Bapak tahu iri hati itu di dalam hati kita belum ditindai, belum dihancurkan dengan perbuatan, masih iri hati. Dunia kalau iri hati tidak dihukum karena tidak mengganggu orang. Ya, di dunia tidak ada hukuman karena iri hati. Tapi iri hati kalau didiamkan akan membuahkan bertindak kejahatan, ya, bisa melukai orang, bisa mencuri dan sebagainya. Nah, itu yang dihukum, ya. Di iri hati versi dunia tidak dosa karena belum merugikan orang, tapi versi Alkitab iri hati adalah dosa, Bapak Ibu, ya. Ingat, dosa pertama kali dari setan itu dari Lucifer. Dia iri hati dengan Allah, dia ingin menyamai Allah, dia memberontak kepada Allah, saudara, sehingga dibuang, dicampakkan jadi setan-setan, ya. Manusia pertama kali Adam dan Habil, ya, anaknya Kain. Kain iri hati dengan adiknya, persembahannya Habil diterima, Kain tidak diterima. Tapi dia tidak pernah koreksi diri Kain, dia cuma marah, emosi. Adikku diterima Tuhan, persembahan binatang, tapi panen ladangku tidak terima persembahanku. Dia marah, dia membunuh adiknya Habil, saudara. Jadi ingat, ya, yang hati menimbulkan kejahatan, membunuh. Jadi saudara, jangan simpan iri hati. Iri hati itu jadi sumbernya dosa, ya. Kalau iri hati disimpan di dalam hati kita, maka akan menimbulkan tindakan-tindakan kejahatan dan sebagainya, ya. Bapak Ibu, mari kita baca di dalam satu ayat Yakobus pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berkata bagaimana? Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Iri hati itu mementingkan diri sendiri, semua aku, ya. Semua harta punya aku, semua pangkat punya aku, kekayaan punya aku, ya, yang cantik-cantik punya aku, semua hanya untuk aku. Dan itu apa? Menimbulkan apa? Kekacauan dan kejahatan, dikatakan, ya. Iri hati menimbulkan kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau orang iri hati, matanya gelap, dia akan melakukan segala cara untuk mendapat kemenangan. Saudara, jangan hidup iri hati. Di Alkitab banyak contoh-contoh iri hati, ya. Contohnya itu tadi saya katakan bahwa Kain iri hati dengan Habil dan ia melakukan tindakan membunuh Habilnya, adiknya Habil. Kedua, sudah Yusuf anak Yakub. Yusuf itu 12 bersaudara, tapi sudah 11 saudaranya iri hati dengan Yusuf. Dia selalu ingin membinasakan Yusuf karena Yusuf itu sangat manis, sangat pandai, sangat indah. Yakub paling suka dengan Yusuf, tapi 11 saudaranya tidak benci dan iri hati perbuatannya karena Yakub masih lebih mengasihi Yusuf. Akhirnya apa? Timbul kebencian. 11 saudaranya semua bertekad hendak membunuh Yakub, Yusuf, dan dimasukkan ke sumur saat dijual kepada orang-orang Ismail. Jadi budak belian di rumah Potifar, sudah. Yusuf hidup mudanya itu sangat susah, dia diiri hati dengan saudara-saudaranya. Tapi saudara, sikap Yusuf apa? Sikap Yusuf tetap
cinta. Tetap dia tidak membenci saudaranya. Di akhir hidupnya dia jadi raja. Semua keharapan Yusuf melihara, ngasih gandum makanan pada semua saudaranya dan pada bapaknya Yakub. Sudah luar biasa. Biarpun diiri hatinya, ya Yusuf tidak berdosa. Tetap kasih Tuhan di dalam hatinya. Ya, saudara, jangan iri hati pada orang lain, pada teman-teman kita. Oh, dia jabatannya tinggi. Oh, dia kaya. Dia istrinya cantik. Dia rumahnya gede. Pakainya bagus-bagus, saudara. Semua itu sudah ditetapkan Tuhan masing-masing, saudara. Pada orang pada saya yang kaya, melihat di luarnya saja. Kita enak, kita kaya, kita gini, sudah. Hanya pandangannya. Tapi kita harus bersyukur apa yang Tuhan berikan pada kita, saudara. Kalau anak-anak suka iri hati, saudara. Kalau sudah punya anak 2 orang, kecil-kecil, kasih main 1, berebut, saudara, pasti harus 2 rebutan, ya. Itu anak-anak. Tapi orang dewasa yang dewasa ini tidak usah iri hati, tapi pada bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan pada kita, ya. Saudara-saudara, mari kita baca di dalam Galatia 5 ayat 20. Bagaimana firman Tuhan dikatakan, iri hati adalah perbuatan dosa, buah-buah dosa, ya. Penyembahan berhala, sihir, persatuan, perselisihan, iri hati, marah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah. Jadi iri hati termasuk apa? Termasuk perbuatan daging, ya. Yang itu dikatakan menurut hawa nafsu daging, dan itu berdosa, sudah, ya. Jadi jangan kita menyimpan iri hati di dalam tubuh kita, ya. Saudara-saudara, mari kita hidup hidup dengan sopan dan terang dengan sesama kita, baik teman-teman kita di pekerjaan, teman di pelayanan, family kita, saudara. Biar kita tetap bergaul dengan sopan dan di dalam terang Tuhan. Roma 13 ayat 13 mengatakan bagaimana? Makanya kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Siang hari itu terang, ya, sudah, tidak ada tutup-tutupan, tidak ada kegelapan. Jangan ada pesta pora dan kemabukan, jangan ada percabulan dan hawa nafsu, jangan ada perselisihan dan iri hati. Tidak boleh ada perselisihan dan iri hati. Hidup dengan sopan dan terang, saudara. Kalau ternyata semua terbuka. Tidak dendam, tidak marah, tapi semua terbuka, bersuka cita, ya, saudara. Biar kita anak Tuhan belajar hari ini, kita hidup mau dengan sopan dan terang Tuhan, ya. Memang sejak dulu manusia itu iri hati, kepingin yang lain, sampai Tuhan memberikan satu perintah, 10 hukum untuk manusia, 10 perintah Allah yang ditulis oleh kitab Musa. Ya, sudah kita baca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 17 dikatakan begini, jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, sudah banyak kadang-kadang, waduh, rumah sebelah bagus, rumah saya kok tidak bagus. Nah, ibunya ngomong sama suaminya, Pak, rumah kita kok jelek, rumah sebelah kok bagus. Nah, sudah, tidak boleh. Jangan mengingini istrinya. Istri dia lebih cantik dari istri saya. Nah, sudah, dosa, ya. Jangan ingin hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, keledainya, dan apapun yang dipunyai sesamamu, ya. Dikatakan ini hamba laki-laki, hamba perempuan. Apa, sudah? Kok ada pengejar atau pegawai yang baik di ujung-ujungi dia diambil, istilah disambit, itu tidak boleh. Dan harta kekayaan, lembu, keledai itu harta kekayaan, saudara. Biar kita bersyukur apa yang Tuhan beri pada kita, saudara, maka kita akan hidup diberkati Tuhan. Bersyukur, pasti Tuhan beri. Yusuf bersyukur, dia dibenci di hati saudara-saudaranya, dia sampai dijual, di budak penjara, tapi Yusuf bersyukur dan melakukan yang baik dan benar, teman-teman. Pada akhirnya Yusuf
diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri Mesir, jadi orang kepercayaan Firaun untuk mengatasi kelaparan yang 7 tahun lamanya. Itu hikmat Tuhan pada Yusuf sehingga dia jadi orang besar. Bapak Ibu, biar kita hari ini jangan iri hati ya dengan teman-teman kita, sama kita. Sudah, tiap-tiap kita punya posisi sendiri-sendiri yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan sudah tetapkan Bapak Ibu akan bekerja di sini, Bapak Ibu akan di mana, bagaimana keluarga Tuhan tetapkan satu persatu dengan rencana yang baik. Biar kita bersyukur apa yang kita punyai, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu semua hanya oleh kemuliaan Tuhan. Semua baik hanya kemuliaan nama Tuhan. Sekian firman Tuhan. Percaya Tuhan berkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman pada pagi hari ini. Ajarkan kami berpada Tuhan, bersyukur apa yang Tuhan berikan. Jauhkan segala iri hati dalam hati kami Tuhan. Buang Tuhan segala iri hati kami, iri hati dalam hati anak-anak-Mu, supaya anak bersuka cita, bersyukur apa yang Tuhan sudah berikan. Tuhan lindungi, beri kekuatan Roh Kudus, ajar kami, bungkus kami dengan kuasa-Mu. Tuhan berkati negara bangsa Indonesia Tuhan, berkati semua pendengar-pendengar yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, berkati hamba-hamba-Mu, berkati Bapak Pentua kami, Pak Seba, dan bungkus dengan darah Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami doa ini terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin.